Pernah nggak sih pemerintah tanpa sengaja menghancurkan kredibilitas akun media sosial favorit kalian? Coba bayangin, akun informatif yang tiap hari kalian scroll buat cari berita terbaru, tiba-tiba dicap sebagai corong penguasa negara. Serem juga kan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kasus tingkat tinggi soal kepercayaan digital, independensi, dan batas tipis antara sekedar merangkul audiens atau malah melakukan manuver yang kelewatan. Selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal ngelakuin investigasi berbasis data yang mendalam banget soal kontroversi besar di bulan Mei 2026. Fokus kita adalah insiden antara Bakom RI dan jaringan Homeless Media. Sambil kita lihat video sinematik yang memperlihatkan infografis dari dokumen sumber ini, mari kita cari tahu bareng-bareng secara netral. Apakah ini murni kegagalan komunikasi publik yang amat fatal? Atau jangan-jangan sebuah strategi politik tingkat tinggi yang super kalkulatif? Oke, kita langsung masuk ke agendanya. Kita bakal bahas fenomena homeless media, urutan kejadian manuver Bakom Tri RI, membedah perspektif blunder fatal melawan strategi kalkulatif, melihat sentimen publik, dan ditutup dengan kesimpulan. Let's go! Bagian pertama, fenomena homeless media. Kita definisikan dulu nih, siapa garda depan digital kita? Apa sih sebenarnya homeless media itu? Anatomi media baru ini tuh bener-bener menarik. Mereka ini raksasa media masa kini, tapi beroperasi tanpa website tradisional atau URL sama sekali. Ibaratnya, mereka bener-bener numpang hidup di platform media sosial kayak Instagram, TikTok, atau X. Engagement organik mereka luar biasa loyal, terutama dari Gen Z dan milenial. Tapi karena formatnya ini, secara regulasi mereka bergerak di luar payung ketat undang-undang pers konvensional. Kita lagi ngomongin nama-nama gede kayak Vulkative, Dagelan, USS Feed, sampai Big Alpha. Kalau digabungin, view mereka bisa tembus miliaran loh per milannya. Miliaran, tanpa URL tradisional satupun. Mereka ini megang kekuatan pembentuk opini yang luar biasa masif di lanskap digital kita sekarang. Dan ya persis karena kekuatan organik raksasa inilah, pemerintah mulai ngasih perhatian khusus ke mereka. Masuk ke bagian kedua, kronologi manuver Bakom RI. Momen insiden di bulan Mei 2026. Timeline kejadiannya ini bergerak cepat banget. Dramatis lah pokoknya. Tanggal 5 Mei, Forum Media Baru INMF nyerahin dokumen profil mereka ke Bakom RI. Terus, cuma selang sehari, tanggal 6 Mei, Kepala Bakom RI secara terbuka ngumumin mereka sebagai mitra strategis pemerintah. Dan boom, besoknya tanggal 7 Mei langsung ada gelombang penolakan keras dari publik yang bikin media-media ini terpaksa ngeluarin bantahan massal. Eskalasi ini benar-benar nggak kebendung. Pengumuman sepihak dari negara secara instan memicu reaksi berantai yang sama sekali nggak terprediksi. Dan ini semua terjadi cuma dalam kurun waktu 3 hari aja. Tapi tunggu dulu, mari kita coba objektif dan lihat apa sih sebenarnya niat awal Bakom RI. Secara terbuka tujuan mereka itu sebenarnya buat pembinaan. Mereka pengen ningkatin standar kualitas konten media baru ini biar bisa setara sama media arus utama, sekaligus ngebuka saluran akses informasi publik yang lebih luas. Poin krusialnya ada di kutipan ini. Kepala Bakom RI waktu itu, Pak M. Kodari, bilang, pemerintah perlu merangkul semua pihak agar pesan pembangunan sampai ke ruang digital yang paling dalam. Kutipan ini nunjukin banget mindset strategis pemerintah. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa lagi cuma ngandelin televisi atau koran, mereka harus benar-benar masuk ke urat nadi ruang percakapan internet. Tapi ya gitu, eksekusinya ternyata malah bikin panik. Akun-akun gede kayak Big Alpha, Pandemic Talks, dan Narasi langsung rilis pernyataan sikap. Mereka secara agresif nebantah kalau pernah direkrut secara formal. Kenapa? Ya jelas demi melindungi nyawa utama dari bisnis mereka, yaitu persepsi independensi di mata audiens yang keburu curiga kalau bakal ada konten titipan. Lanjut ke bagian ketiga, perspektif blunder fatal, sebuah bencana public relations. Kenapa sih bermanuver kayak gini dianggap blunder fatal? Kita urutin ya. Pertama, ini ngebunuh otentisitas organik akun-akun tersebut, seolah-olah mereka dikasih stempel propaganda negara. Hal ini otomatis memicu mitra buat berbalik jadi defensif. Terus memicu yang namanya efek Streisand, di mana publik yang tadinya nggak tahu malah jadi kepo ngebongkar jejak digital mereka. Ujung-ujungnya melahirkan skeptisisme audiens yang benar-benar ekstrim. Manuver ini nyiptain apa yang disebut trust deficit atau krisis kepercayaan. Waktu pemerintah ngeklaim mereka secara sepihak, itu tuh sama aja kayak ngadu domba media-media ini sama komunitas pendukungnya sendiri. Padahal, nilai jual atau currency paling berharga di dunia digital, yaitu kesan organik, langsung hancur berantakan.
Sekarang kita putar sudut pandangnya ke bagian keempat, perspektif strategi kalkulatif. Sebuah langkah catur dari negara. Kalau kita lihat dari dimensi politisnya, dengan mengekspos jaringan underground ini ke bawah lampu sorot publik, Bakom RI sebenarnya berhasil memetakan ekosistem media baru. Ini tuh nggak sih tekanan halus buat proses formalisasi, maksa akun-akun tersebut buat segera berbadan hukum, biar kedepannya lebih gampang diawasi sama regulasi negara. Nah, di sini ada kontras yang tajam banget. Sebagai sebuah taktik harian, ini emang kelihatan kayak kepanikan karena menghancurkan kepercayaan. Tapi, kalau kita mikirnya sebagai strategi jangka panjang, ini adalah tes ombak. Sebuah momen unjuk kekuatan dominasi komunikasi politik buat ngelihat mana media yang tunduk dan mana yang berani menolak. Mari kita bandingin berhadapan langsung nih. Dari sisi publisitas, apakah ini klaim prematur yang memalukan atau sebuah tes ombak reaksi publik? Dari sisi dampak, apakah ini artinya kehilangan pesan organik atau justru jadi langkah awal menuju standarisasi media baru? Serunya, kedua interpretasi ini sama-sama valid berdasarkan data yang ada. Masuk ke bagian kelima, sentimen publik dan hasil. Mari kita cek dampak dan klarifikasinya. Untuk vonis dari masyarakat luas, datanya lumayan mencolok. Sebanyak 65% publik ngerespons dengan sentimen negatif atau marah. Mereka ngelihat manuver ini sebagai upaya pembungkaman suara independen. Cuma sebagian kecil aja, sekitar 15% yang ngedukung wacana penertiban ruang digital ini. Dan tekanan publik yang masif ini berbuah hasil klimaks. Pemerintah akhirnya harus mundur selangkah. Bakom RI ngeluarin klarifikasi resmi bertajuk tidak ada kontrak. Mereka nekenin kalau hubungan ini murni cuma kemitraan fungsional saluran informasi, bukan berarti pemerintah punya kontrol editorial atas konten para homeless media tersebut. Bagian keenam, kesimpulan dan pembelajaran. Putusan akhir dari bedah kasus kita. Pada akhirnya, kita dapat satu putusan yang jelas. Secara makro, ini emang langkah catur buat menertibkan ekosistem. Tapi secara taktis, ini adalah blunder fatal yang langsung ngehancurin modal sosial utama dari mitra itu sendiri. Pelajaran paling berharga buat tata kelola modern, komunikasi pemerintah di era digital itu mutlak butuh pendekatan kemitraan yang super halus dan inklusif, bukan sekedar unjuk dominasi yang malah memicu antipati. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen kalian ngerenungin satu pertanyaan provokatif ini. Apakah manuver mencoba mengontrol narasi ini benar-benar sebanding dengan risiko mematikan independensi media itu sendiri? Terima kasih banyak udah gabung dan belajar bareng di analisis kita kali ini. Tetap kritis dalam ngebaca tiap informasi di timeline kalian ya, dan sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.